Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kita bertepatan pada tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan 25 Januari 2023. Kita insya Allah akan berbincang bersama Bung Agung Wisnuwardana, seorang aktivis, pengamat kebijakan publik. Insya Allah, walaupun diskusi kita ini singkat, Ustadz, namun insya Allah akan mencerdaskan. Tentunya kita bertemu dalam acara Forum Indonesia Berkah MNFTP ini dengan host saya sendiri, yaitu Jenny Charles. Ya, mohon izin Ustadz, sebelum berlanjut, saya akan membacakan berita terhangat nih. Ini viral akhir-akhir ini. Saya kutip dari radaraktual.com, berjudul tentang restui jabatan Kades 3 periode Ujang Komarudin. Strategi Jokowi menangkan capres tertentu. Penambahan jabatan kepala desa Kades yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, muncul dugaan kebijakan ini bakal menjadi strategi memenangkan calon presiden yang akan didukung oleh kepala pemerintahan ini. Nah, Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin melihat kemungkinan atas dugaan pemanfaatan penambahan masa jabatan oleh Jokowi untuk memuluskan pemenangan capres yang didukungnya. Nah, disebut-sebut ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Arah memenangkan capres yang didukung Jokowi yang mungkin saja itu kepentingan yang tidak aneh dan bisa dibaca sejak dini, ujar Ujang kepada kantor berita politik Sabtu 21 Januari. Jadi pengajar ilmu politik di Universitas Al-Azhar Indonesia ini melihat upaya revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa oleh sekitar 62.000 lebih Kades yang tergabung dalam perkumpulan aparatur desa seluruh Indonesia atau APDESI di 33 provinsi seluruh Indonesia merupakan kepentingan politis. Terlebih, APDESI yang sekretaris jenderalnya ialah Sutarwijaya atau orang di balik deklarasi Jokowi 3 periode pada acara silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia di Istora Senayan di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Maret 2002 lalu. Sudah tidak punya gaung lagi mendukung Jokowi kembali menjabat di periode 2024-2029. Dengan menyerap aspirasi desa itu, ya, Jokowi bisa mendapatkan efek positif, efek baik terkait misalkan memenangkan capres yang didukung di Pilpres 2024 nanti tuturnya. Ya, tentu ini pola umum saja yang dilakukan oleh Jokowi, oleh Presiden untuk mendapatkan dukungan dari kepala desa, termasuk masyarakat di desa-desa melalui jalur penambahan masa jabatan Kades 9 tahun. Demikian Ujang menambahkan. Ya, seperti itu, Ustadz. Ini dikutip dari radaraktual.com. Ya, kalau sekilas kita baca kan, saya sendiri kalau meresponnya itu, ini kan adanya informasi seperti ini, meresponnya ada sisi positif dan negatifnya sebenarnya, Ustadz. Kalau saya sendiri ya. Kalau saya pribadi itu, kalau positifnya mungkin saja dengan adanya jabatan 9 tahun ini yang plan awalnya nggak tercapai gitu, janji-janji di awal
nggak tercapai, mungkin bisa dilanjutkan di masa 3 tahun periode terakhir kan berikutnya. gitu. Ah. Yang kedua, mungkin ini negatif karena begini, kalau kita berpikir di awal kan mereka sudah mencanangkan sebuah target ya, misalnya plan to target achievement-nya itu 6 tahun gitu kan, sudah berhasil. Nah, yang dikhawatirkan adalah 3 tahun masa tambahan ini akan digunakan ya mungkin ini kan dugaan akan dimain-mainkan ataupun eh, untuk mendapatkan keuntungan pribadi sendiri. Itu yang dikhawatirkan karena memang target awal atau janjinya itu ya di 6 tahun di awal, kan 3 tahun terakhirnya menjadi seakan-akan nantinya dikhawatirkan akan leye-leye lah begitu Ustaz. Iya. Hmm. Nah, kita akan Oke. mendapatkan informasi dari narasumber kita bagaimana sudut pandang dari Ustadz sendiri tentang adanya berita ini, kemudian tentang adanya aksi daripada kades-kades yang ujuk-ujuk sudah kumpul nih di Jakarta kan begitu Ustaz. Kan Ya, ya, terkesan ada apa kan begitu kita bertanya-tanya kan begitu. ya. Terlebih lagi kan di 2024 ini kan akan diselenggarakan pemilu ya kan Ustaz. Seperti itu Ustaz. Mungkin Yuk, kacamatanya seperti itu Ustaz. yuk, oke. Silakan untuk dikomentari terlebih dahulu. Ya, ini oh, oh, isu tentang aksi yang dilakukan oleh kepala desa yang tergabung dalam APDESI ya, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia, yang mereka Mm-mm. itu berbentuk perkumpulan, maka kadang-kadang disebut PAPDESI, Perkumpulan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia, seluruh Indonesia, ya PAPDESI. Nah, ini cukup kaget memang sekitar Sabtu ya tadi ya, dibilang kan mereka melakukan aksi kan. Dan ternyata aksinya nggak berhenti di hari Sabtu aja, ini terus aksi dan hari ini mereka masih aksi. Masih aksi untuk meminta itu perpanjangan masa jabatannya. Jadi kita perlu catat bahwa menurut Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, masa jabatan kepala desa itu sudah ditetapkan 6 tahun selama 2 periode. Artinya boleh boleh misalnya ya Bang Jenny maju kepala desa, menang. Hmm. Masa periodenya, masa jabatannya 6 tahun, Bang. 6 tahun beres, nanti boleh maju lagi untuk periode kedua. Maju lagi, menang lagi misalnya. 6 tahun lagi. Berarti total semua masa jabatannya Bang Jenny bisa dapat 12 tahun. Kira-kira gitulah ya gambarannya. Itu menurut Hmm. Undang-Undang Desa. Nah kemarin mereka itu unjuk rasa untuk meminta jabatannya itu ditambah. Tidak 6 tahun lagi, tapi menjadi 9 tahun. Nah, 9 tahun. Satu periode itu. 9 tahun. Dan bahkan meminta agar mereka bisa menjadi kepala desa itu selama 3 periode. Jadi istilahnya Bang Jenny maju, menang, ya kan? Jadi Hmm. kepala desa 9 tahun Iya. tuh. Nanti periode apa pada pemilihan berikutnya setelah 9 tahun boleh maju lagi. 9 tahun lagi kalau menang. Nanti ketiga boleh maju lagi. Kalau menang 9 tahun lagi. Berarti total orang 27 itu tahun. bisa menjabat sebagai kepala desa sampai 27 tahun. Dahsyat Oh, juga itu. Masya Allah. 27 tahun. Jadi kita bisa bayangin bahwa kepala desa itu akan menduduki posisi yang menarik seperti selama 27 tahun. Ya kan? Tentu yang menarik begini, kita perlu catat ya. Yang menarik buat desa hari ini itu dana desa. Dana desa itu per desa itu dapat 1 miliar dalam 1 tahun. Ya setahun itu dapat 1 miliar. Berarti kepala desa tersebut kalau 9 tahun dia akan mengelola dana desa itu sebanyak 9 miliar. Tuh, luar biasa. 9 miliar itu belum ditambah misalnya dana-dana yang lain. Misalnya ada bantuan dari provinsi sebagainya bisa tambah lagi dari 1 miliar. Itu angkanya. Saya pikir itu yang membuat menarik juga perhatian banyak kalangan untuk jadi kepala desa hari-hari ini. Ya, untuk jadi kepala desa hari-hari ini itu elitis lah kira-kira. Dan kita perlu catat akhirnya
sudah kira-kira 600 lebih kepala desa itu terjerat kasus korupsi. Sudah terjerat kasus korupsi gara-gara dana desa itu. Gara-gara dana desa itu. Angka 600 itu menurut saya bukan angka kecil ya, angka yang sangat besar. Dan itu kan yang selamat ya. Bisa jadi banyak juga kalangan yang menduga sebenarnya banyak kepala desa juga yang seharusnya kena terkait dengan kasus korupsinya. Cuman aman aja sampai sekarang gitu. Karena itu dana-dana besar. Yang kalau diaudit secara serius bisa jadi banyak sekali yang terkena kasus apa namanya penyelewengan undang desa, penyelewengan dana desa itu. Kira-kira gitu gambarannya. Nah, yang menarik lagi itu begini, tadi yang Bang Jenny sampaikan, abdesi itu tanggal 29 Maret 2022 itu yang mewacanakan agar Pak Jokowi itu menjabat 3 periode. Artinya Pak Jokowi tahun 2024 itu habis masa jabatan, ya kan? Pak Jokowi bisa maju lagi untuk periode ketiga, gitu loh. Itu juga abdesi yang mengajukan. Namanya tadi sudah disebutkan Surtawijaya. Itu sudah disebut tadi betul. namanya. Ya, beberapa bulan itu yang mengajukan juga. Jadi ya sekitar Maret tahun lalu ya, Maret tahun lalu. Ini kan menarik ya, berarti orang yang menginisiasi pandangan terkait dengan Jokowi 3 periode abdesi. Sekarang yang minta perpanjangan masa jabatan masa jabatan Kades juga abdesi. Mintanya tidak main-main, 9 tahun selama 3 periode, 27 tahun. Ini kan yang menurut saya cukup unik ya. Poin dasar saya begini, ada beberapa poin ya. Pertama adalah seharusnya kan mereka itu kepala desa yang terpilih, ya enggak? Yang terpilih. Betul. Seharusnya yang meminta, kalau pandangan saya nih, yang meminta untuk masa jabatannya ditambah waktunya itu kan harusnya pemilihnya, rakyat gitu, rakyat di desa tersebut. Kan aneh, tiba-tiba orang ini yang terpilih meminta jabatannya ditambah waktunya. Kan lucu, anggap saja sederhana gini lah. Pak Jokowi terpilih 2 periode. Terus kemudian dia ngomong, tolong dong saya masa jabatannya ditambah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan bisa 3 periode. Betul. Ini kan lucu. Harusnya yang menuntut tambahan tambahan periode itu harusnya kan rakyat gitu. Misalnya rakyat yang ngomong, tolong karena kepala desa saya itu luar biasa, hebat, prestasinya luar biasa, saya memohon kepada DPR untuk mengubah undang-undang desa agar masa jabatan kepala desa saya ditambah karena orangnya hebat sekali. Wajar kalau seperti itu kan, karena rakyatnya yang meminta. Nah ini yang terpilih yang meminta kan agak aneh gitu. Dia yang dapat keuntungan, dia yang dapat privilege dari penambahan masa periode itu. Kemudian dia yang meminta, itu kan lucu gitu. Itu kelucuan pertama yang menurut saya tidak pantas lah, etis lah orang yang dipilih minta tambah jabatan. Itu kan gak etis ya, secara konteks gak etis gitu. Yang kedua tadi ke Bang Jenny, sekarang itu kepala desa itu korup banyak banget gitu loh. Korup banyak banget gara-gara dana desa itu. Yang sebenarnya gini, kita perlu catat ya, kalau saya ngomongin tentang masalah ini banyak yang korup gitu. Kalau kita mau nekuni betul-betul sampai ke lapangan, itu yang kena kasus korupsi itu yang korupnya udah besar-besar. Kita terus jabat di lapangan itu diduga kuat banyak sekali kepala desa yang bisa terjerat kasus ini sebenarnya. Kasus korupsi ini terkait dengan dana desa. Yang angkanya saya bilang tadi cukup lumayan di desa sangat besar, itu 1 miliar per tahun itu sangat besar. Nah ini yang kami duga yang kemungkinan ada di konteks itu. Nah memang kemarin usulan ini kan diamini Pak Jokowi. Nah, dengan alasan katanya gini cerita, kalau maju kepala desa itu kan terjadi polarisasi, ya enggak? Polarisasinya ada calon A, ada calon B. Ketika calon B yang menang, pendukung calon A ngericui lah gitu, ngericui calon B ini terus menerus, dan itu bisa sampai 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun masa jabatan dia cuma 6 tahun kan berarti cuma nambah 3 tahun. Untuk membangun kan repot katanya gitu.
cuman sedikit. Sehingga dengan cara seperti itu perlu penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun. Agar apa? Seperti yang Bang Jenny katakan positif tadi, supaya polarisasi yang 3 tahun mereka nggak optimal menjalani ininya aktivitas pembangunan itu sama 3 tahun kan polarisasi, kalau 9 tahun kan berarti jeda 6 tahun untuk membangun desa itu menjadi lebih baik. Alasannya kan begitu. Tapi menurut saya ini masalah. Kenapa masalah? Kan gini, orang di desa itu ketika mau membangun, Bang Jenny, itu ada namanya RPJMDes namanya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Itu biasanya seorang kepala desa baru yang pilih, itu nanti difasilitasi oleh BPD, Badan Perwakilan Daerah Desa. Badan Perwakilan Desa itu kayak DPR-nya desa lah gitu ya. DPR-nya itu bersama dan tokoh masyarakat bersama membuat rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes melalui apa yang disebut dengan Musrembangdes namanya, musyawarah pembangunan desa. Sebenarnya kalau yang diomongin oleh kepala desa tadi polarisasi nggak optimal, itu menurut saya nggak masuk akal. Kenapa? Karena setiap kali mereka mau menjalankan fungsi kepala desanya udah ada RPJMDes. RPJMDes itu istilahnya apa ya? Perencanaan 5 tahun desa gitu loh, Bang. Yang itu disepakati bersama tokoh-tokoh masyarakat. Artinya kepala desa kan tinggal menjalankan konten dari perencanaan ini saja, nggak perlu pusing-pusing gitu loh. Dia tinggal jalanin saja proses itu dengan baik di lapangan. Ini enteng saja. Sehingga kalau logika terjadi polarisasi tadi menurut saya mengada-ada lah sebenarnya, mengada-ada. Dia masih bisa melakukan itu dengan baik. Yang kami khawatir malah yang jenengan sampaikan tadi, kekhawatiran Bang Jenny tadi, peluang mereka meraup apa namanya kekayaan untuk kepentingan pribadi, itu jadi persoalan. Jadi persoalan luar biasa yang terjadi hari ini. Nah, itulah beberapa kritik saya ya kepada Abdesi. Oh, kritik yang ketiga. Kritik yang ketiga saya itu, mereka kan datang ke Jakarta itu nggak kecil loh. Bayangin dari 33 provinsi ngumpul, butuh hotel, butuh biaya transportasi. Saya malah bertanya tuh, biaya dari mana itu? Itu saya mau tanya Bang Jenny malah. Itu biaya dari mana? Kalau biaya dari dana desa, saya marah banget itu. Nggak boleh, dia harus pakai dana pribadi. Saya kok nggak yakin dari dana pribadi itu. Kemungkinan saya menduga ada sponsornya. Termasuk waktu silaturahmi. Silaturahmi nasional di Istora Senayan, Jakarta. Tahun lalu yang akhirnya memunculkan Jokowi 3 periode itu butuh tempat, butuh hotel, butuh transportasi, itu bayangan saya miliaran rupiah, itu gede banget itu pasti. Pertanyaan saya, dari mana duit itu? Ayo, harus ngaku nih Pak Sutarwijaya ya. Atau teman-teman Abdesi harus ngaku duit itu dari mana gitu kan. Kalau ada sponsornya siapa? Harus dibuka nih. Nah, harus diaudit tuh ya. Jangan sampai ini mengorbankan dana desa ini, jangan-jangan. Aduh, kalau dana desa dipakai juga kasihan lah. Kalau ada sponsornya juga, kita perlu bertanya sponsornya siapa ini gitu. Kalau ternyata elit-elit politik negeri ini, itu harus dikejar sama KPK itu menurut saya. Harus dikejar sama KPK. Iya, betul. Kalau itu benar, artinya suatu bentuk yang menginginkan sebuah kejahatan yang luar biasa gitu loh. Artinya niatnya itu sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada dia itu nantinya menjadi pemimpin gitu kan, pemegang kekuasaan di desa tersebut. Kan kalau kita menjadi seorang pemimpin itu tentunya untuk memakmurkan dan mensejahterakan apa yang dipimpin kan, seperti itu Ustadz ya. Ya mungkin lebih jauh lagi Ustadz, karena kita ingin ya sebagai orang yang berpikir memang kita harus memiliki kacamata berpikir secara besar, artinya secara menyeluruh gitu loh, bahwa memang keadaan sekarang ya seperti itu. Karena kenapa? Sudah, kalau kita pikir kan sistemnya kan memang seperti itu gitu loh. Jadi dengan kondisi seperti ini ya banyak sekali, bukan hanya hal-hal yang seperti ini kan. Kalau kita lihat dari kacamata, ya kebetulan kan karena forum kita ini Indonesia Berkah, artinya yang insya Allah akan membawa
sebuah keberkahan. Kalau dari pandangan Ustadz sendiri, dari secara kacamata Islam terhadap kepemimpinan, baik mungkin dari yang awal nih, mungkin dari desa sampai kepada menyeluruh tingkat yang lebih di atas, itu seperti apa, Ustadz? Ya. Ya, saya perlu membawa dulu kenapa kok jadi ramai juga tentang desa ini Hmm. ke konteks Orde Baru dulu, Bung, supaya nanti Hmm. kita bisa merunutnya enak ya. Iya, betul. Jadi dulu gini, saya kan aktivis 98, jadi saya tahu persis apa yang menjadi latar belakang semua ini ya. Iya. Jadi gini, dulu itu ketika masa Orde Baru, semua itu serba sentralistik. Sentralistik itu istilahnya semua keputusan pusat. Semua keputusan pusat, semua menginduk keputusan presiden, bagaimana presiden dan sebagainya. Sehingga dianggaplah kue-kue pembangunan itu nggak sampai ke daerah. Kue-kue pembangunan itu Hmm. nggak sampai ke daerah. Nah, sentralistik ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan KKN, korupsi, kolusi, dan Kolusi, nepotisme. nepotisme di elit politik tingkat pusat. Iya, iya. Nah, asumsi berpikirnya waktu itu Hmm. supaya KKN ini semakin berkurang dan kue-kue politik ini semakin bisa dibagi sampai ke level bawah, itu maka perlulah dibuat beberapa poin. Pertama, Hmm. supaya sentralistik ini jadi desentralisasi. Desentralisasi itu diberikanlah kewenangan daerah untuk Ya, mengelola otonomi daerah keuangannya. ya. Ya, otonomi daerah itu. Maka muncullah kemudian otonomi daerah tingkat 2. Makanya bupati-bupati itu kayak raja-raja kecil sekarang ini. Hmm. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi muncullah apa yang disebut dengan oligarki, sama saja. Hmm. Jadi ketika di pusat, ya kan, dengan gara-gara sentralistik itu muncul korupsi. Iya, Pengennya dengan dibagi kekuasaan sampai ke tingkat kabupaten, iya. otonomi daerah, itu korupsi bisa dikurangi. Ternyata enggak. Hmm. Ternyata untuk memenangi kontestasi politik di level kabupaten, itu juga Iya, butuh dana besar. Nah, iya. dana besar dari mana? Ternyata dari pengusaha. Nah, nanti Hmm. fungsinya gimana? Begitu jadi bupati, nanti bupati itu memberikan undang-undang yang Hmm. melegalkan eh, pengusaha yang mendukung dia tadi untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di daerah tersebut. Misalnya lewat surat Hmm. izin, penambangan, izin-izin yang lain gitu ya. Dimudahkan mereka untuk mengeksploitasi sumber daya. Atau mereka memudahkan mereka untuk mendapatkan proyek dari pemerintah daerah. Nah, ini kan catatan dari Mahfud MD disampaikan 82% pilkada di Indonesia itu didanai oleh cukong. Nah, Dari oh mana? sorry, didanai oleh cukong. Oh, cukong. Ya. Cukong. Bukan 82 malah, 92%. Kata Hmm. Mahfud MD 92% Hmm. pilkada di Indonesia itu didanai oleh cukong. Nah, Hmm. kalau menurut data KPK itu 82% ya itu didanai oleh cukong pilkada kita itu. Jadi akhirnya inilah muncul apa yang disebut dengan oligarki itu. Iya. Kelompok-kelompok tertentu yang mengendalikan Hmm. politik, mengendalikan ekonomi, mengendalikan Hmm. hukum. Ada yang bertanya waktu itu, di Hmm. tingkat kepala daerah aja kayak begitu, mungkin nggak itu terjadi di tingkat nasional? Oh, sangat mungkin. Hmm. Sangat mungkin. Misalnya dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, itu juga sangat mungkin ada kepentingan cukong atau dana cukong yang mendanai kontestasi tersebut. Kenapa? Karena biaya politik kita mahal sekali. Ya nggak Iya. mungkin itu didanai mandiri, kecuali oleh cukong. Itulah kira-kira Hmm. kan. Nah, Hmm. karena situasi tersebut, maka orang berpikir lagi, gimana kira-kira caranya agar dana-dana desa, dana, apa, eh, kue-kue kekuasaan itu bisa sampai ke daerah sehingga Hmm. korupsi bisa dikurangi. Maka muncullah undang-undang desa, itulah kira-kira ceritanya. Iya. Nah, undang-undang desa itu diharapkan lebih desentralisasi lagi sehingga kue-kue pembangunan itu bisa dirasakan sampai level desa. Tapi apa Hmm. yang terjadi? Yang terjadi setiap pilkades rame, pemilihan kepala desa rame. Kenapa? Karena mereka sedang berpikir bagaimana bisa mendapatkan dana desa, kan gitu. Mereka bisa memanfaatkan dana desa. Nah, itulah yang terjadi, Bung. Akhirnya Hmm. apa? Korupsi itu yang tadinya hanya di elitis, hanya di Iya. tingkat pusat, turun ke kabupaten, sampai ke Hmm. level desa pun korupsi terjadi. Bayangkan, zaman dulu Hmm. namanya kepala desa itu kan orang yang berwibawa, tokoh masyarakat,
benar-benar jiwanya itu melayani masyarakat, kan gitu ya kira-kira zaman Iya, dulu. betul. Hari ini cenderung rebutan elit politik hari ini, Bung. Iya. Apalagi dia di tempat-tempat yang basah, misalnya di situ tempat pengembangan kawasan ekonomi khusus, di situ tempat untuk pengembangan pabrik. Oh, itu berfoya-foya itu. Bagaimana dia pengen nanti mendapatkan uang dari pembebasan lahan misalnya. Itu Iya. yang mereka cari dan itu angkanya miliaran loh. Putaran duit kontestasi politik itu miliaran di level desa dan itulah yang menggiurkan banyak kalangan yang serakah dan ingin menjadi elit yang berpikir hanya untuk mendapatkan keuntungan. Problem akhirnya. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah kita. Apalagi kalau kita bawa ke sini. Saya khawatir, saya khawatir apa yang dilakukan FDC itu ada kepentingan politik. Iya. Seperti yang disampaikan Ujang Komarudin tadi. Pak Ujang Komarudin tadi. Apa kepentingan politik? Kan gini, Iya. politik di kita itu kan transaksional, ya nggak? Iya. Transaksional. Oke. Nah, apa yang terjadi? Saya khawatir ada dua persoalan. Ada yang disebut dengan operation mindset. Operation mindset. Operation mindset itu gini. Eh, Masyarakat kita itu hari ini kan disodori dengan tokoh-tokoh tertentu, ditampilkan terus di media-media, bahwa tidak ada pilihan lain buat masyarakat kecuali harus memilih calon presiden itu. Kita kan calon-calon itu berputar hanya dari orang-orang itu kan. Dari si A, si B, si D, si Iya. C. Itu saja berputar-putarnya. Nah, saya khawatir apa yang dilakukan Abdesi meminta perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun dan periodenya 3 tahun, itu ada peluang untuk membangun operation mindset di kalangan masyarakat bahwa 3 periode itu tidak ada masalah. Bahwa perpanjangan masa jabatan itu nggak masalah. Karena apa? Demi masyarakat, demi kehidupan rakyat, demi kehidupan kesejahteraan rakyat. Logika yang sama bisa terjadi juga untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau perpanjangan periode jabatan presiden. Ini yang pertama yang saya khawatirkan. Karena apa? Karena Abdesi juga dulu yang ngomong tentang meminta Jokowi 3 periode. Itu yang saya khawatirkan. Ini yang pertama. Iya. Iya. Ya. Yang kedua, saya setuju apa yang disampaikan Pak Ujang Komarudin dari akademisi Universitas Al Azhar tadi. Apa itu poin dasarnya? Ini kan transaksional. Kalau kepala desa itu sudah disetujui oleh Pak Jokowi, ini kan belum deal sebenarnya ya, harus mengubah undang-undang dulu. Kalau Pak Jokowi sudah deal, setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi berapa tahun tadi? 9 tahun. Iya. Dan misalnya saja periodenya tambah 3 periode, misalnya 27 tahun. Kalau ternyata kepala desa ini diokekan sama Pak Jokowi, dan ternyata dibawa ke DPR, itu mau dirubah undang-undang desanya, undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu mau dirubah. Perubahan bagian mana? Bagian periode tadi. Masa jabatan kepala desa bisa diubah menjadi 9 tahun yang tadinya 6 tahun dan periodenya bisa ditambah 3 tahun, 3 periode misalnya diketok palu oleh DPR, itu namanya transaksional sudah terjadi. Apa poinnya? Ya nanti berarti kemungkinan calon yang di-endorse sama Pak Jokowi, itu yang akan memenangi kontestasi politik di presiden. Kenapa? Karena mereka sudah memegang tali-tali atau kunci-kunci simpul di tingkat desa, grassroots. Dan biasanya kepala desa itu punya pengaruh yang kuat di masing-masing desa tersebut. Nah, ini yang kami khawatirkan. Transaksional politik yang ujungnya apa? Hanya mengendorse calon tertentu yang disenangi oleh Pak Jokowi misalnya, nah, atau disenangi oleh oligarki misalnya, dan itu ujungnya apa akhirnya? Ujungnya masyarakat juga yang tidak akan sejahtera. Itu problem latar belakang yang bermasalah sekali secara politis itu Bang Jenny ya. Nah, tadi pertanyaan Bang Jenny baru saya jawab berikutnya. Bagaimana tentang Islam? Jadi gini, Islam itu meletakkan kepemimpinan itu dengan 3 pilar. 3 pilar. 3 peran. 3 pilar. 3 pilar. 3 pilar. Yeah. Nah, pilar pertama itu adalah ketakwaan individu. Ketakwaan individu. Jadi setiap calon kepala
kepala negara, calon pemimpin daerah, itu harus pertama takwa individu, itu harga mati. Namanya takwa individu itu ya berarti tidak akan korupsi, ya, tidak akan menyelewengkan jabatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia amanah dalam menjalankan tugasnya. Itu yang pertama, ketakwaan individu. Nah, yang kedua itu kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat itu gimana? Apa yang disebut dengan amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ketika ada ada pemimpin yang salah, masyarakat punya hak untuk mengoreksi. Inilah yang disebut dengan muhasabah lil hukam. Muhasabah lil hukam itu bagaimana rakyat yang dipimpin boleh mengoreksi pemimpin yang memimpin mereka. Nah, ini kritik. Nah, hari ini kritik dibungkam. Kritik itu dibungkam lewat Undang-Undang KUHP yang kemarin ditetapkan di bulan Desember tahun 2022. Ini yang agak ngeri ya. Jadi seperti anti kritik lah. Pemimpin kita itu akhirnya anti kritik. Kalau dalam Islam malah dibuka kritik itu. Karena apa? Karena ini bagian dari muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa, gitu ya. Yang ketiga itu adalah peran negara. Negara itu harus memastikan bahwa negara ini berkomitmen untuk melaksanakan hukum Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jadi kita memerlukan satu negara yang memang betul-betul konsekuen untuk menjalankan syariat Islam secara kafah. Dan kita tahu bahwa syariat Islam secara kafah itu pasti mendatangkan maslahat. Dan pasti mendatangkan barokah, ya. Pasti mendatangkan barokah. Ketika penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, manusia, kehidupan. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu enggak diberi cek kosong, Bung. Tapi diberi cek isi. Cek isinya apa? Pemimpin itu harus menjalankan syariat Islam secara kafah. Kalau pemimpin itu ternyata menyeleweng dari syariah Islam, maka dia boleh diturunkan itu, boleh diganti itu. Ya, contoh sekarang penyeleweng dari syariah Islam, contoh sederhana nih ya Bu ya. Contoh sederhana, misalnya dalam pandangan Islam, anasu surokau bisalasin alma wal kala wanar. Manusia itu berserikat bersama-sama, memiliki secara bersama-sama alma, air. Air itu dalam konteks kita kekinian sumber daya air. Wal kala, padang penggembalaan, itu hutan. Dalam konteks kita sekarang sumber daya alam. Wanar itu api, dalam konteks kita sekarang energi, sumber daya mineral, batu bara, itu anar konteksnya. Itu milik siapa itu? An-nasu surukau. Manusia memiliki secara bersama-sama, muslim maupun non-muslim. Artinya apa? Nikel, batu bara, minyak dan gas, kemudian emas yang melimpah jumlahnya, menguasai hajat hidup orang banyak. Ini haram dimiliki oleh pribadi. Dia milik umum secara keseluruhan. Hari ini barang-barang itu dilego kepada asing, diserahkan pada swasta, haram hukumnya itu. Berarti melanggar syariah Islam. Nah, inilah yang ingin yang kayak gini menyalahi hukum Islam. Jadi misalnya, mohon maaf nih Pak Jokowi misalnya menyerahkan nikel dengan investasi dari Cina, itu haram hukumnya dalam pandangan Islam. Tiba-tiba boksit nanti di Kalimantan Barat mulai bulan Juni tahun 2023 dibuka investasi asing, tiba-tiba nanti Cina yang masuk lagi, hukumnya haram itu. Nah, kalau negara, kalau seperti itu yang dijalankan berarti ideologi kapitalisme, bukan Islam. Nah, dalam Islam nanti pemimpin itu bukan cek kosong, silahkan Anda mengatur negara sesuka-suka Anda, enggak. Tapi pemimpin itu membawa cek isi. Cek isinya apa? Harus melaksanakan syariah Islam secara kafah. Kalau dia nggak mau jalanin itu, ya makzulkan itu. Udah waktunya untuk turun, kufron bawahan kalau dia nggak menjalankan syariah Islam secara kafah itu. Nah, dengan cara seperti ini, ya kepemimpinan kita akan bagus. Maka dalam Islam itu kepemimpinan ditentukan oleh dua tadi. Pilarnya takwa individu, masyarakat yang muhasabah lil hukam, dan negara yang menerapkan syariah. Nah, ini bisa kita rangkum dalam dua hal. Sistemnya Islami,
Iya. Pemimpinnya amanah. Nah, Iya. oleh karena itu kan penentu dalam Islam itu sistem dan orang. Sistemnya luar biasa, yaitu syariah Islam, Iya. orangnya amanah. Gabungan ini melahirkan kepemimpinan yang hebat. Makanya, Hmm. kepemimpinan yang luar biasa, yang pasti, kata Allah tadi, akan mendatangkan Masya maslahat, Allah. akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Amin. semua, kalau dalam Islam namanya khilafah Islamiyah. Nah, gitu Masya kira-kira. Kalau dalam Allah. Islam itu namanya khilafah Islamiyah. Hmm. Oleh karena itu, saya berulang kali agar kita Hmm. mendorong semua pihak, terutama kaum muslimin, untuk berpikir Hmm. bahwa khilafah Islamiyah itulah kepemimpinan yang luar biasa yang Hmm. diwariskan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Hmm. Sistemnya syariah Islam, rezimnya atau penguasanya aman. Baru jos. Masya Allah, Itu mantap kira-kira. sekali. Mantap. Iya, luar biasa. Saya sampai merinding ini mendengarnya, Ustaz. Masya Jadi Allah. kan sebagai ya baru mempelajari Islam kan yang sangat luar biasa. Saya ini jadi terkait dengan khilafah itu sendiri, Ustaz, Hmm. bahwa itu kan merupakan janji dari Sang Kreator ya, dari Allah Ya. Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa nantinya di akhir zaman, artinya kan kalau dilihat kan kita ini sudah di akhir zaman karena Ya, Rasulullah betul. itu Iya, dikirim diutus oleh Allah itu kan nabi akhir zaman kan seperti itu betul. kan beliau sudah lama sekali wafat. eh Artinya kalau ini janji dari Allah ini kan pasti akan terjadi gitu. Betul. Hmm. Pasti. Dan ya, upaya-upaya mungkin hanya menghambat saja yang kita Hmm. dapati Betul. beberapa akhir-akhir ini hanya Hmm. menghambat-hambat saja. Kalau Ya. untuk melakukan pencegahan Gak sepertinya bisa, gak bisa. nggak bisa. Kalau Janji makhluk Allah sepertinya nggak bisa. gak bisa. Ya, Pasti terjadi. Ya. betul. Ya sebagai alhamdulillahnya kan kita Islam, eh, menurut saya pribadi gitu lah, harus mengambil peran. Ya karena janji yang sudah pasti mengambil peran kan itu enak sekali. Seperti itu. Dan insya Allah dan masya Allah saya itu melihat biografi tentang Anda Ustaz akhir-akhir ini Hmm. dan luar biasa ternyata kiprahnya itu Ah, untuk itu bagian mencerdaskan dari umat, perjuangan. Ya. dan menegakkan yang memang gitu kan. Insya Allah khilafah itu akan berdiri. Dan itu Ya. sebuah kepastian karena janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul. Dan Masya Allah semoga Anda gitu kan yang memperjuangkan ini selalu diberikan kemudahan, Amin. diberkahi dan diridhoi perjuangannya dan Amin. istiqomah sampai dengan akhir hayat. Amin. Kalau Amin. seperti Amin. itu Ustaz. Amin. Siap. Kalau dari Mantap. saya. Ya mungkin seperti itu Ustaz untuk diskusi kita pada malam hari ini yang luar biasa, singkat namun insya Allah mencerdaskan seperti itu. Para pemirsa dan teman-teman dari Forum Indonesia Berkah, diskusi singkat kita pada malam hari ini, kita pamit. Saya sendiri, Jenny Charles, sebagai host pada malam hari ini dan bersama kita Ustadz Agung Wisnuwardana. Jazakumullah khairan kasiran. Amin. Wa Kami iyyakum. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.